Saya anjurkan dari awal, kalau mau terapkan parkir yang 4.000 ataupun parkir tahunan, pertama yang kita harus lakukan, raja dulu semua. Ya. Kita tim gabungan turun, kita raja. Pungli parkir yang tidak sah, tangkap. Harus memulai dari yang kemarin viral dulu, Pak Likai dulu kemarin. Sebenarnya gimana kemarin? Peristiwa kejadiannya seperti gimana? Kemarin sudah berlangganan, pakai parkir berlangganan? Sudah. Ya. Jadi, selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kejadian kemarin itu sudah bukan pertama kali, Pak. Ya. Karena Pinuin itu rumah saya dekat sama Pinuin. Betul, Jadi sering saya ke Pinuin. Dan setiap kali kita parkir di situ, kita sudah tunjukkan parkir bulanan, ya kan? Itu pasti ditagih. Kalau kita tidak bayar, mobil kita dipukul-pukul. Kalau bagi saya sudah biasa. Iya, iya. Karena saya parkir bulanan waktu begitu launching, saya sekaligus beli 6. 3.600.000 langsung saya bayar. Selaku wakil rakyat saya juga tidak minta diskon kok, langsung saya bayar. Setelah itu yang saya tidak terima 1 hari sebelumnya kejadiannya pada istri saya di pasar. Sebenarnya sopan santunnya di mana kan gitu? Iya, iya, iya. Istri saya di pasar Pinuin langsung ditagih. Tapi stiker ditempel? Tempel. Jadi istri saya bilang scan lah, kan ada scannya gitu. Oh nggak berlaku, nggak bisa. Sini lain. Nah ini kena kacau. Iya, iya, iya. Ya kan? Sedangkan dari Dishub sendiri sudah launching baju pinknya. Ya. Baju oranye KPK sudah ditarik. Diganti pink sekarang. Jadi pakai baju pinknya. Iya, iya. Dan ketika itu saya sudah tak bisa terima lagi. Kalau saya pribadi, ya kan, dari dulu 2.000 saya tetap bayar 5.000. Saya tetap bayar 5.000 biarpun dari dulu 2.000. Tapi dengan catatan yang jaga parkir itu sopan. Ya. Contoh di rumah makan sederhana Windsor, itu parkirnya sopan banget. Kita kasih uang 5.000, 10.000 kita rasa nggak sayang. Ya. Permasalahannya di Pinuin itu, dikasih satu baju, bajunya sudah rusak-rusak, yang pakai itu mungkin 10 orang. Tapi yang pink kan baru bajunya. Iya yang pink, yang kemarin kita situ tuh tidak ada pakai baju pink. Belum menggunakan itu ya. Ya kan? Pakai baju pink, hari Senin saya WA Pak Salim, saya salut sama Pak Kadisnya Salim. Ya. Dia sangat respeknya sangat cepat. Saya minta dia sosialisasi lah di Pinuin. Hari Selasa beliau sosialisasi di Pinuin lagi. Ya kan? Ternyata semalam saya pergi juga banyak kok yang tak pakai baju pink juga. Iya, iya. Kan gitu. Dan saya cek di lapangan yang mengambil baju pink sama yang jaga parkir di situ jauh berbeda orangnya. Artinya satu baju diambil, yang pakai siapa kita kan tak tahu. Iya, iya, iya. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya parkir tahunan ini sah atau tidak sah? Gajinya warna pink ini sebenarnya digaji berdasarkan dari Dishub atau masih preman. Iya, iya, iya. Yang tidak bertanggung jawab. Kan gitu? Ya. Ya. Jadi kalau berkelanjutan gini, terus saya ini termasuk orang lama di Batam. Saya tahun 84 sudah di Batam. Bapak saya juga merupakan veteran di Batam. Ini parkir dari dulu tak selesai-selesai. Sebelumnya saya sudah pernah sampaikan juga ketika belum parkir tahunan. Ya kan, saya sudah sampaikan bahwa ini harus dilanjutin dengan yang jelas. Kenapa kita masih tetap harus pakai stiker? Ya kan, pakai karcis. Satu karcis itu bisa pakai 2 kali dan jarang dipakai. Diminta kan tak ada karcis. Kan gitu. Ya. Jadi sebenarnya jauh-jauh hari saya sudah sampaikan. Katanya Batam mau 2045 menjadi kota baru, kota modern. Parkir aja tidak beres, kan permasalahan di situ. Kita contoh lah negara tetangga, kita mau saing gimana, mau saing sama Singapura. Kita sama Johor aja, sama Malaysia. Jauh kita ketinggalan. Pernah kita lihat di Malaysia itu, baik di Johor, di kampung-kampung, ada parkir, tukang parkir gitu kutip, nggak ada. Kenapa kita? Tapi sebenarnya kan arah untuk berlangganan menuju ke sana sudah pas sebenarnya. Dan ada tak di daerah lain itu memakai stiker parkir bulanan, tahunan? Tak ada kan? Ya, iya. Orang cukup satu kartu, sampai di mana sudah di scan. Kan gitu? Ya. Dan
Saya sudah minta ketika parkir bulanan tahunan itu parkir dinaikkan, setidaknya semua tempat itu garis-garis parkir di mana yang bisa diparkir, mana yang tidak. Harus jelas. Sekarang ini kan tidak. Ya. Ada tak garis parkir? Kembali ke Pinwin. Ada tak Pinwin itu garis-garis parkir yang dibuat? Baik, kita tahan dulu. Saya ke Ya. Pak Bani gimana nih penjelasannya? Baik, terima kasih. Ya. Izin, jadi apa yang sudah disampaikan Pak Lika itu sudah jadi Atensi ya. atensi kita, dan terima kasih sekali lagi informasi dari Pak Lika itu sudah arahan pimpinan, dan kami kemarin sudah tidak lanjut seperti yang disampaikan Pak Lika tadi. Memang itu sudah kita langsung cek ke lapangan, dan memang sekarang khusus untuk jukir yang masih menagih yang kepada masyarakat yang masih sudah pakai stiker, itu kami langsung jalankan prosedur, dia kena SP 1, 2, 3 seterusnya kita akan berhentikan. Itu yang sudah kita terapkan, dan sekali Bentar, lagi saya mohon maaf. diberhentikan itu berarti Dishub punya kewenangan untuk memberhentikan, padahal itu kan bukan karyawan Dishub. Seperti apa? Artinya begini, yang memberikan kewenangan mereka untuk jadi jukiris itu kan kami. Oke, iya. Jadi Karena- ditegur pada Iya. pengelolanya. Itu ya, jadi karena mereka dikatakan resmi atau tidak kan kewenangannya kan di Dishub, Pak. Ya, ya, ya. Itu, Bang. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sekali lagi terima kasih ke Pak Lika informasinya, dan saya selaku Kepala UPT Parkir minta maaf, dan itu adalah bagian dari perbaikan yang kami lakukan sekarang. Dan khusus untuk stiker parkir ini memang kami lebih fokus tahun ini, dan tingkat pengawasannya juga kami tingkatkan. Sekarang kalau dulu kita rahasia sebulan sekali, sekarang 2 minggu sekali. Ya. Jadi ya kenapa begitu, tingkat frekuensi pengawasannya ditingkatkan, ya kita lebih fokus ke stiker berlangganan ini. Ya, ketika launching untuk sosialisasi, apakah itu dilakukan serempak? Karena kalau saya kemarin baca pas waktu launching ya, waktu launching kebetulan ada peristiwa yang dialami oleh Pak Lika. Sistemnya sosialisasinya seperti apa? Jadi khusus untuk sosialisasi ke jukir ya, Ya. ke jukir itu memang kita lakukannya bertahap. Kenapa bertahap? Karena supaya lebih masuk. Jujur karena saya selalu sampaikan di mana-mana, persoalan terberat kami di UPT Parkir ini adalah Pemahamannya. edukasi jukir. Ya, ya, ya. Karena mohon maaf bicara, jukir ini kan rata-rata pendidikannya menengah ke bawah, Pak. Ya. Jadi kalau hari ini kita tegur, kami balik kanan 5 menit dia bisa berbuat lagi. Itu yang jujur itu tugas terberat. Betul, betul. Nah, seperti yang Pak Lika sampaikan, memang kenyataan lapangan begitu, itu yang jadi tantangan terbesar kami itu. Dan sekali lagi sistem yang harus kita perbaiki. Yang artinya proses-proses perbaikan itu sudah kita lakukan. Kalau masih ada kurang sana sini itu akan kita perbaiki lagi. Ya. Selain dipenuhin, ada lagi yang kira-kira belum tersentuh dari sosialisasi? Kalau saat Kemarin? ini sudah semua. Sudah semua ya? Sudah semua. semua, dan mungkin Pak Kadis juga sudah sampaikan laporan ke Pak Lika bahwa khusus untuk Pinwin kemarin saya kumpulkan sendiri Ya. jukirnya, terutama yang di pasarnya. Nanti rencana saya kalau nggak hari ini kami razia, Pak. Jam Hari 3 ini ya? tadi saya udah izin Mas Agus, tapi ya karena Ya. ada MLC saya utamakan Ya. supaya sekaligus sosialisasi juga. Ya, Ini baik. itu. Ya, Pak Lika setelah kejadian itu pernah parkir lagi di situ? Kalau soal parkir itu saya sering. Ya, enggak, Memang- setelah peristiwa dan ada teguran dari Dishub, Ya. apakah sempat mencoba lagi untuk ngetes lah? di situ? Sudah, kalau di Pinwin saya hampir tiap pagi di situ, Pak. Ya, Ada saya lakukan. Ya kan? Tetapi begitu tukang parkirnya lihat ini berlangganan, memang dia nggak nagih. Tapi sudah mukanya sudah berbeda. Tapi jujur saya bilang, Pak, kalau sistemnya kayak gini, Pak, iya. jukir liar itu hanya di SP1, SP2, SP3, sedangkan jukir liar ini kita tidak tahu bahwa ini sebenarnya sah atau tidak sah, ya kan? Dan tempat parkir tidak ditentukan, ya berarti kita hanya menampung jukir liar kan, Ya, yang ya, tidak ya. bertanggung jawab, betul kan? Iya. Nah, kenapa? Contoh, saya boleh sampaikan di sini, apakah kepentingan parkir ini untuk tambah PAD atau untuk tambah lahan untuk pungli? Kemarin saya lihat di TikTok di backup oleh si A, si B, si C. Dan sampai saat ini saya belum pernah dengar bahwa dari Dishub sendiri bahwa menangkap mereka itu terus diproses karena ini kan termasuk pungli. Iya. Kan gitu. Kalau soal keributan terjadi sering. Kalau kita hanya tangkap mereka, terus kita hanya kasih teguran. Ya kan, sedangkan mereka ada jelas-jelas liar. Kita hanya memberi teguran, siapa yang takut. Tadi Ya. Bapak paling juga sudah sampaikan, nanti 5 menit dia lakukan lagi. Contoh lah saat kita paling konkret. Kemarin heboh-heboh, wow seperti macam betul aja. Ya. Tangkap yang di depan
jukir mobil yang tidak bisa parkir di depan top 100. Malam ini ditangkap. Sanksinya apa? Kan tidak ada. Besok datang lagi. Begitu disuk pergi, bukan besok lagi. Disuk pergi, datang lagi. Kan sama saja. Sebenarnya tanggung jawab disuk itu di mana? Kalau saya lihat disuk ini punya rata-rata punya kepentingan. Mungkin juga, mau berkata, mungkin juga kemarin saya lihat TikTok, disuk punya lahan parkir dari DPRD juga ada, dari anggota juga ada. Artinya kan ini kepentingan banyak. Saya anjurkan dari awal, kalau mau terapkan parkir yang 4.000 ataupun parkir tahunan, pertama yang kita harus lakukan, raja dulu semua. Yeah. Kita tim kan turun, kita raja. Pungli parkir yang tidak sah, tangkap. Orang baru efek jerah. Ini kan tidak. Hanya seremoni aja. Tangkap, ecek-ecek aja. Kan gitu. Ada hadapan. Saya sampai saat ini di Batam sekian puluh tahun. Ini masukin tahun 40. 40 tahun saya di Batam. Belum pernah saya dengar tukang parkir itu ditangkap. Ya. Sebentar Pak. Satu hal lagi yang paling penting. Kita lihat. Parkir di mall. Ya. Orang keluar ribut. Enggak pernah dia ribut. Asli itu masuk PAD. Contoh. Tadi saya pulang dari Pinang. Bayar parkir 17.000. Kita komplain. Tidak. Itu resmi. Betul kan? Betul. Ini masalah parkir di luar ini tambah ke kantong siapa? Ini kan hanya mentampung para istilah juki-juki liar tidak bertanggung jawab. Raja-raja kecil ya? Iya kan? Ini kan lucu. Jangan cerita bahwa Disuk tidak tahu dan Disuk tidak punya kepentingan di situ. Omong kosong. Ya. Kan gitu aja. Terima kasih. Ya baik, gimana Bapak Wadi? Gimana? Sama sekalian apa yang sudah dicapai dengan kenaikan itu? Kan sudah 5 bulan kan itu? Ya jadi memang seiring dengan kenaikan tarif ini kan proses perbaikan itu kita paralelkan, artinya sejalan. Jadi memang belum maksimal, itu saya akui belum maksimal karena memang perbaikan ini bertahap Bang. Itu yang perlu kita ketahui bersama dan memang tidak gampang untuk sekaligus berubah 100% itu tidak mungkin. Jadi memang secara bertahap kita akan lakukan perbaikan-perbaikan itu dan salah satu yang lagi kita perbaiki sekarang, kita lagi kejar progresnya itu adalah parkir non tunai. Ini yang memang agak ribet. Kita lagi sekarang ada tahap pembahasan perjanjian kerjasamanya dengan Bank Mandiri. Nanti ke depan kita akan berlakukan parkir non tunai itu untuk salah satu opsi lah untuk bentuk perbaikan ke depan. Ini yang lagi kita gesa dan harus tahun ini berjalan. Itu yang kita lagi ditargetkan tahun ini karena memang sudah bertahun-tahun kita bahas ini nggak jalan-jalan karena sekali lagi masih ada teknis-teknis keuangan yang perlu kita bicara detailnya dan itu yang belum putus. Ini lagi berproses dan harapan kami mungkin tahun ini bisa kita terapkan. Itu salah satu bentuk perbaikan dan semua atensi masyarakat kami anggap sebagai masukan, kritik yang membangun. Kita akan pikirkan caranya sistem yang lebih baik lagi untuk parkir. Masukan dari Pak Leka tadi, dirazia dulu semua, baru ditata. Gimana? Kita sudah lakukan razia itu Pak. Jadi memang sesuai kesepakatan di awal itu memang sekarang ini kita rutin 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali pengawasan. Dan memang kalau prosedur, kalau razia jukir ini jatuhnya tipiring. Tindak pidana ringan. Dan itu harus kita koordinasikan dengan kawan-kawan di kepolisian dan kejaksaan. Dan memang di dalam tim terpadu pengawasan juga ada kawan-kawan dari kepolisian dan kejaksaan dan ada dari pengadilan. Dan memang itu prosedur yang harus kita lakukan nanti ke depannya akan kita tipiringkan. Ya baik, saya ke Bang Leo dulu sebagai Ketua Pansus mengenai perbaikan parkir sekarang sama parkir pelanggaran. Gimana responnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Jadi izin sedikit menjelaskan, kebetulan saya sebagai mantan Ketua Pansus dan juga di Komisi 2 yang menghitung tentang PAD daripada retribusi parkir tepi jalan umum. Pertama, setelah perda itu diperdakan, yaitu perda PDRB Kota Batam, kenapa kita sepakat naikkan tarif 4.000 itu kan tentu dengan berbagai macam dinamika, berbagai macam catatan. Kita sepakat naik 4.000 itu untuk menyepakati dari perda PDRB ini, salah satunya adalah bagaimana merangsang masyarakat untuk beralih kepada tarif berlangganan. Karena dengan kita naikkan tarif 4.000, masyarakat merasa mahal, sehingga masyarakat beralih daripada tarif berlangganan yang lebih murah. Karena kita hitung kalau untuk sepeda motor roda 2, 250.000, per harinya cuma 600-700 rupiah kurang lebih.
Roda 4-nya 600.000 per harinya 1.700-an. Dibandingkan dengan tarif yang sekarang yaitu 4.000. Ya. Itulah salah satu kenapa aspek legislasi yang saya bilang law is a tool social of engineering, merekayasa masyarakat untuk beralih ke hal yang lebih baik. Di mana dia lebih murah tarif berlangganan ini dan akuntabilitas keuangannya juga dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Jadi ya tentu kita juga berpikir waktu dalam pembahasan pansus tidak ada sesuatu itu bisa lebih baik kalau tidak dimulai dengan sistemnya. Ya. Sistem yang baik, orang yang buruk pun akan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, kalau sistemnya buruk, orang yang baik pun akan terikut buruk. Kan begitu. Jadi kita perbaiki sistem, yaitu salah satunya dengan tarif berlangganan. Tentu kami paham seperti yang disampaikan Pak Likai tadi, dengan masifnya nanti tarif berlangganan tentu akan mengganggu comfort zone atau zona nyaman raja-raja kecil ini. Pasti akan mengganggu zona nyaman yang mana oknum-oknum terkait ini yang selama ini mendapat keuntungan daripada retribusi tepi jalan umum ini, ketika nanti masyarakat semua sudah beralih ke tarif berlangganan, ini buyar. Habis. Karena nanti semua sistem. Bayar langsung, jukir kita gaji. Dan ini apa yang terjadi seperti Pak Likai yang terjadi kepada Pak Likai ini, pasti juga banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Ya, belum bersuara aja kan. Cuman bersuara dan kita minta juga tidak hanya Pak Likai saja, kalau bisa masyarakat semua bersuara. Karena paham kita di Indonesia ini, kalau udah viral, baru jadi atensi publik. Baru ada perbaikan. Baru semua ikut melototin, semua ikut mengawasin sehingga terjadilah perbaikan. Tentu juga di sub selaku stakeholdernya, saya dan Pak Likai yang mempunyai fungsi kontrol, bagaimana kita pengen parkir ini terus lebih baik ke depannya. Sosialisasi edukasi terhadap jukir harus dikedepankan, kita juga nanti DPRD akan mendukung secara penganggarannya, bagaimana edukasi, bagaimana sosialisasi itu masif dilaksanakan, dan kita juga minta, kan di sub ini udah punya data nih. Data maksudnya daripada jukir-jukir yang resmi di Disub. Kalau bisa tuh diplang. Jukir di titik ini tuh ini. Di luar ini ilegal. Tinggal ditulis namanya, dipampangkan fotonya di tiap titik-titik. Itu bisa dilakukan setelah digaji sama Disub. Disub. Nah, itulah yang seperti Pak Alex sampaikan. Sepakat, namanya sesuatu untuk yang lebih baik ini kan butuh proses. Betul. Butuh proses. Kita juga kan melihat nih dari kemampuan APBD kita. Kita harus melihat berapa sih sekarang yang sudah menjadi wajib retribusi tarif berlangganan. Kan kita lihat kemampuan keuangannya dari situ juga. Kalau masih minim kita untuk menggaji jukir juga kan masih berat nih. Ada kemarin dibahas nggak sampai berapa lama coveragenya? Maksudnya dalam 1 tahun sudah harus berapa yang berlangganan? Ini yang kita harus masif sosialisasi baik stakeholder terkait bagaimana masyarakat ini mau cepat beralih ke tarif berlangganan. Malah kita pernah pembahasan kalau bisa sudah diwajibkan atau perwako dibuat ASN ini apa semua wajib parkir berlangganan. Jadi semua beralih ke sana, nanti dimulai sama masyarakat seluruhnya. Jadi semakin cepatnya orang, semakin masifnya wajib retribusi tarif berlangganan ini semakin meningkat, perbaikan parkir juga akan semakin meningkat. Karena saya yakin ketika ini sistem ini sudah berjalan, maka zona nyaman bagi raja-raja kecil ini bisa kita hilangkan. Memangkas zona nyaman raja-raja kecil. Terima kasih. Pak Rendi, gimana komentarnya? Benar, semuanya yang dikatakan ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ya karena tadi terbawa emosi mungkin. Kayak enak gitu loh. Boleh sambil minum juga. Jadi masalahnya itu benar yang dikatakan Pak dari Komisi 2. Yang dikatakan itu dilihat dulu loh. Semua sudah, aturan sudah. Terus tujuan pengawasannya apa? Nah itu dulu pengawasan. Terus setelah itu aset. Ini kan aset ini. Terus titik-titik mana yang udah benar-benar udah masuk. Yang katakan sudah mengatakan kayak Pak Ligai tadi bilang udah nyetor per tahun. Nah, itu harus dikaji. Dan sedangkan itu dibuat aturan pun sudah survei kan pasti. Betul. Sudah ini. Terus satu lagi katakan yang ditambah lagi ya ini. Kalau memang itu terdaftar, jukir-jukir itu terdaftar. Ini kan supaya tidak pengawasan tadi kan. Kan udah bentuk dari Devhub kan.
pasti terdata dong orang-orangnya. Betul. Ya. Fotonya pasti ada. Apalagi dengan motonya menukar baju parkir tadi, kesannya tidak angker kan begitu bentuknya. Lebih penyayang. Kebetulan penyayang. Kalau yang dikatakan tadi tujuan Pak Lik ini modern, nah kan gitu. Ini udah pasti risetnya udah matang. Pasti secara ekonomis, aset, semua SDM pasti udah dikembangkan. Jadi tidak ada lagi yang tadi dibilang, wah nggak tahu saya parkir daftar ini tahunan, ini apa, ini bukan, saya bukan ini. Itu berarti kan masih permanensi, Mas. Nah, satu lagi yang dilihat, seperti yang katakan di udah semuanya, tapi masih ada parkir tuh baju-baju yang lama masih dipakai. Nah, suasananya pun itu saya lihat tuh aset ekonomi Batam. Seperti Indomaret, ya itu kan katakan gratis, itu gunaannya gratis. Betul. Tapi masih ada jukirnya di situ. Terus pakai baju lama. Nah gitu. Ini kan jadi tindakan tadi yang ini kan, berarti kan masih aset ini belum didata betul gitu. Katakan memang jalan-jalan, jadi di hub gitu. Tapi ada hal-hal yang harus dilihat aset-aset itu. Jadi terdata, ini pasti, apalagi nanti kalau memang sistemnya. Langkah untuk mengumpulkan itu sebaiknya bagaimana? Mengumpulkan semua, apakah semua juga dikumpulkan dulu semua atau bagaimana? Lebih efektifnya? Diumumkan. Pasti dia otomatis kan mendaftar dulu ke ini. Jadi terdata kan di hub, fotonya, datanya, semuanya, identitasnya, tinggalnya. Kan begitu nih. Jadi tidak ada lagi yang tukar baju gitu loh. Maksudnya orangnya yang memang didaftar situ. Tapi besok, bukan lagi dia, orang lain yang nggak paham, yang dibilang tadi nggak paham tentang sistem yang udah digembarkan sama di hub tadi. Jadi sasaran tuh jadi kurang. Kalau bisa ya itu tadi, data orang yang ini, fotonya letakkan di tempat titik itu tadi. Nah ini loh yang memang tukar juru parkirnya ini loh. Dan itu kan pengawasan, kan bentuk pengawasan yang jelas. Jadi masyarakat pun nampak, melihat. Kalau memang ini dikelola oleh Dihub. Dan aturan pun juga yang pengawasan kan banyak nih. Pemko bisa, Dihub bisa, yang lainnya kan dalam aturan distribusi kan pasti ada semua. Kan tujuannya juga untuk aset daerah kan. Jadi daerah semuanya yang dikatakan tadi yang itu benar tidak akan ada timbul itu lagi. Pasti semuanya akan paham walaupun katakan pendidikannya tadi. Tapi Dishub terus memberikan itu tadi data itu semuanya itu setelah itu udah daftar di titik mana itu harusnya. Pampangkan fotonya ini parkirnya ini lah. Ya berarti lebih penekanan pada nanti pengelolaan manajemen orangnya. Iya SDM-nya itulah bentuknya SDM. Jadi semua itu pasti jalan. Sistem yang ada dikatakan itu pasti akan jalan. Otomatis masyarakat dengan adanya pendaftar tahunan. Jadi ada bentuk pelayanannya itu tadi, servis tadi gitu. Nah, begitu. Ya baik. Terima kasih. Bang Fendi gimana Bang Fendi? Baik, terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kalau Pak Kadis dia RDP di Dewan, Pak Alek RDP di Tribun. Apa nih Mas Agus? Ya, mengenai penataan parkir, bagaimana? Atau mungkin ada pengalaman yang dilalui juga? Bisa curhat juga sekarang? Jadi memang menarik terkait parkir ini ya. Sebelumnya Batam ini kan 5 tahun terakhir sudah sangat luar biasa. Banyak kawan-kawan dari luar kota itu yang memuji kehebatan Batam, gimana pembangunannya seperti itu. Jalan luas, kemudian kendaraan semakin banyak. Tapi di beberapa titik jalan yang luas tiba-tiba menjadi tempat parkir. Nah, itu juga awalnya memuji tapi ada titik poin juga yang mereka tekankan gitu kan. Jadi ya itu menjadi fenomena kita hari ini gitu. Sehingga kita melihat apa yang menyambung dari Pak Likai tadi katakan bahwa misi Batam baru yang modern 2045, nah itu harus kita mulai dari sekarang. Sehingga tidak bisa kita pungkiri bahwa kalau tidak salah 2 atau 3 tahun yang lalu Batam itu sudah membuat kajian Smart City. Bagian dari peningkatan e-government gitu kan. Nah dan hari ini kita memang mau tidak mau dengan perkembangan teknologi yang ada itu semuanya memungkinkan Mas Agus. Tinggal memang sebagaimana keresahan kawan-kawan kita hari ini bahwa pengawasan.
mau kita menggunakan teknologi secanggih apapun, kalau memang ada niat untuk melakukan kecurangan itu pasti terjadi. Sehingga apa yang misalnya dibangun oleh Pak Wali, Pak Rudi, itu kalau misalnya masih ada oknum-oknum yang mencoba mencari keuntungan sendiri ya sulit gitu. Tapi memang ketika kita berbicara tentang parkir, dalam dunia digital itu memang di beberapa daerah kan sudah menerapkan e-parking. Di Medan sudah menerapkan? Sudah, itu Medan masih menggunakan QR code kan, QRIS gitu. Tapi di beberapa daerah itu kan sudah menggunakan teknologi e-parkir, jadi membawa alat sendiri, kemudian ketika ada orang parkir sudah dia langsung scan, keluarin barcode, nah barcode-nya dibawa sama seperti ketika ke mall gitu. Ketika datang scan, keluar tagihan, pakai QRIS. Itu ada teknologinya gitu. Tinggal keinginannya dan bagaimana milestone-nya ke depan Batam ini mau ke arah mana seperti itu. Dari penerapan teknologi SDM juga harus dibenahi dulu. Tentu. Ya. Jadi titik awalnya pasti ya kita harus memperjelas dulu titik parkir ini seperti itu. Di mana yang memang menjadi tempat-tempat yang akan menjadi titik parkir dan semua yang punya potensi harus dibina dan juga dilatih SDM-nya. Dan hari ini menurut saya apa yang dilakukan oleh Disub itu sudah mulai positif. Karena apa? Mereka mencoba merebranding para jukir-jukir itu, salah satunya dengan baju pink ya. Pink, sederhana tapi itu bagian dari proses rebranding ya. Ya perlu kita apresiasi kalau memang bagus, tinggal ya bagian dari diskusi kita hari ini mudah-mudahan ke depan peningkatan SDM para jukir ini. Dan yang berikutnya ya tentu tidak bisa dipungkiri ujungnya ini kan bagaimana kesejahteraan mereka, Mas Agus. Dan saya yakin mereka juga sebenarnya tidak ingin menjadi juru parkir, tapi karena memang mungkin kebutuhan hidup dan juga peluang yang ada saat ini seperti itu membawa mereka di sana. Nah, tinggal bagaimana ini harapan kita Batam ini menjadi semakin maju karena ya kita kan secara geografis kita berseberangan langsung sama Singapura dan Malaysia dan kalau sudah weekend itu warga kita bukan hanya Batam saja tapi ada kecamatan seberang kan. Nah pasti mereka juga melihat itu sehingga kita harus semakin berbenah agar Batam baru dan modern itu cepat terwujud karena pembangunan fisik selalu dikembangkan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan parkir harus diselesaikan karena retribusi parkir ini ternyata potensial besar gitu. Mungkin nanti dari Pak Like atau Pak Leo bisa sedikit menyampaikan karena ini perlu dijelaskan oleh masyarakat ke masyarakat gitu kan. Sehingga saya jadi teringat ketika dulu bagaimana Pak Rudi mengupayakan agar retribusi pajak restoran itu tidak bocor. Dibuatlah sistem digital pada saat itu dan alhamdulillah sekarang kan berjalan. Nah saya yakin sih ini kalau memang ada keinginan untuk meningkatkan retribusi parkir dengan menggunakan teknologi yang ada, menggunakan e-parkir, itu akan lebih baik. Sehingga potensi besar dari penghasilan retribusi parkir ini benar-benar bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan Batam. Mungkin dari saya awal itu dulu Mas.